Oke. Ayo, Masuk caranya lagi, masuk gimana? lagi. Aduk lagi, cepet. Waduh, airnya semakin Aduk. banyak dan semakin gosong. Luar biasa masakan Desi. Seru banget sih. Ayo, aduk. Tuh, Setidaknya bisa membalik. layer-layernya warnanya pas semuanya. Oh, Berarti so far sempurna lagi. sempurna ya. Sempurna lagi. So far. Oke, ini kita tunggu lagi 4 menit. Oke. Menit. Jos ya, chef ya. Coba dulu, coba. Pemirsa, selamat datang dalam program terbaru Trans 7 di mana kita akan menantang seorang selebriti tanah air untuk membuat sebuah masakan yang sama persis dengan sebuah masakan yang dibuat oleh seorang chef ternama, Chef Edwin Lau. Saya Rian Ibrahim, selamat datang dalam Mendadak Chef. Bisa nggak lo? Kalau bisa tunjukin sama kita semua ya. Dan selebriti yang akan kita tantang kali ini adalah Desi Genoveva. Let's go! Sapa pemirsa yang ada di rumah. Hai semuanya. Oke, hari ini kita akan menantang seorang Desi Genoveva untuk memasak. Namanya adalah Selat Solo Amplop Cinta. Wow. Oke, penasaran seperti apa? Kamu harus konsentrasi penuh menyaksikan Chef Edwin Lau ketika membuat Selat Solo Amplop Cinta. Ayo kita nonton bareng-bareng. Let's go. Oke. Hai Rian, hai Desi, halo juga pemirsa. Nah, kali ini saya mau tunjukkan bagaimana cara untuk membuat selat Solo. Tapi bukan sembarang selat Solo. Namanya selat Solo Amplop Cinta. Wih, spesial banget. Saya akan bikin modern, saya akan bikin bentuk yang lain. Jadi perhatikan karena bahan utamanya tentu saja adalah nih, lidah sapi. Sudah dimasak 5 jam, empuk banget. Tapi saya nggak akan masak lidahnya dulu. Saya akan bikin saus selat Solo yang sangat enak. Begini caranya, nggak margarin. Ini minyak bebek, di sekitar 1-2 sendok makan. Waktu dia udah panas, kita tumis dulu bumbu-bumbunya. Jadi ada bawang bombay dan juga bawang merah supaya aromanya harum. Bawang bombay. Oke, jadi kalau lihat warnanya sudah berkaramel. Nah, ini saatnya kita masukin bahan-bahan yang sedikit basah. Pertama adalah tomat. Yuk, kita masukin. Nah, ini akan kasih cita rasa yang sedikit asam, mengimbangi dari lemak dan juga rasa manis yang nanti akan kita tambahkan nanti. Ya, ini tumis sebentar aja, nggak perlu sampai layu banget. Nah, sekarang bumbu utamanya. Jadi bumbu utamanya adalah kaldu dari si lidah sapi, 500 ml. Tuh, yang pertama bikin saus selat Solo. Ini Oh kira-kira my kamu God. yakin nggak sih? Aku tuh nggak yakin banget loh dengan segala macam Tapi pengalaman ini kamu. sih harusnya masakannya masakan Jawa kan. Masakan Jawa kan manis. Ini dididihkan sampai bahan-bahan di dalam ini dia menjadi lembut. Nah, sekarang bumbunya yang kita kasih adalah kecap manis khas Indonesia. Ya, ini sekitar 1-2 sendok makan. Saya akan tambahin 1 saus ciri khas dari Belanda, yaitu kecap Inggris. Ya, ini sekitar 1 sendok makan. Kita tambahin bubuk pala dan juga merica putih. Itu merica sedikit. Setelah ini tambahin yang terakhir garam. Nah, ini dididihin sampai semua aroma dari bahan-bahannya sudah masuk. Lalu kita saring. Oke, ambil saringan. Terus kita akan saring, masuk ke sini. Terus kita ambil hanya airnya saja. Oke, masukin lagi ke dalam panci.
Yang terakhir, tembak dengan larutan maizena. Begini caranya. 1 sendok dulu. Selagi dia manas, terus sendok kedua. Ingat, kita akan bikin sedikit lebih kental, ya. 3 sendok dulu. Oke, ini diaduk. Nah, lihat, selagi saya aduk, teksturnya berubah. Oke. Nah, sekarang kita akan bikin tumis sayurnya. Jadi kalau di selat Solo pasti ada kentang, pasti ada buncis, pasti ada wortel. Nah, kita akan bikin sesuatu yang berbeda. Begini caranya. Kita masukin minyak kelapa. Nah, ini coconut oil. Duck fat atau lemak bebek. Nah, ini akan kasih aroma gurih. Jadi sekitar 2-3 sendok makan. Ya. Setelah itu, kita masak dulu aroma bumbu bawang-bawangan. Yang pertama saya akan pakai bawang bombay merah. Masukin bawang putih, ya. Ini ada smoke beef supaya ada cita rasa dan aroma smoky. Setelah wangi, baru kita masukin 3 warna ini. Wortel, jagung, buncis. Wortel dulu. Terus masukin buncis. Nah, ini Jadi bikin selanjutnya aku bikin ginian juga. tumis sayur. Itu kan harus matangnya juga benar-benar sempurna, tidak boleh terlalu layu, ya kan? Jagung, kira-kira setengah cup. Oke, tumis sampai buncisnya matang. Nah, supaya ngebantu dia masak, kita taruh sedikit air dari kaldu lidah. Nah, jadi air itu yang akan bantu si buncisnya matang. Kita nggak mau buncisnya mentah, ya. Setelah itu kita masukin lada hitam, bubuk pala. Tambahin sekitar 1 sendok teh. Nah, berhenti masak waktu warnanya masih bagus. Penting. Jadi jangan warnanya layu. Warnanya harus terang. Selesai. Ini dia tumis sayurnya. Sekarang kita akan masak si amplop cinta. Ini dia caranya. Oke, yang pertama sekarang kita akan potong dulu si lidahnya. Karena lidahnya ada di dalam amplopnya. Ini dia. Nah, lidah ini harus dikupas dulu kulitnya. Oke, ini kulitnya. Kulit dari si lidah sapi ini. Oke. Nah, kita akan pakai bagian ininya. Jadi tidak perlu kita kupas sampai bagian lidah depannya. Oke, kalau kita lihat ini bagian daging bisa dimakan. Jadi khusus bagian sini saya akan ambil bentuk balok ya, karena di dalamnya mirip seperti kayak amplop cinta. Nanti amplopnya itu terbuat dari kentang. Kentangnya harus diiris tipis-tipis. Lalu nanti kita akan bungkus si lidah sapi ini. Oke, nah jadi kalau kita lihat bentuknya pas. Jadi nanti kalau dibungkus, dia rapih banget. Dan satu langkah penting abis ini harus dikeringkan dulu. Nah, sekarang pembungkusnya atau amplopnya. Ambil kentang, terus ini dikupas. Nah, untuk mengirisnya, kita gunakan alat bernama mandolin. Jadinya seperti kayak gini. Jadi dia agak sedikit transparan. Ya, ini bagus banget. Supaya nanti kita bungkus. Tapi ngebungkusnya nggak boleh mentah. Kita ngebungkusnya harus dimasak dulu sedikit, kita goreng. Oke? Ini masukin aja satu persatu. Goreng. Sebentar aja. Terus langsung kita tirisin. Nah, sebentar banget. Jadi ini namanya blanching, tapi menggunakan minyak, biasanya kan air. Nah, jadi ingat ya, nggak boleh lama-lama, nanti jadi kentang goreng.
begini cara membuat amplop cintanya. Oke, perhatikan baik-baik. Yang pertama, ambil satu helai, nanti kita akan susun bertumpukan satu sama yang lain. Terus satu lagi supaya nanti dia bisa ngebungkus. Kasih sedikit lada hitam. Oke. Nah sekarang kita akan bungkus dia. Kenapa namanya amplop cinta? Karena selat solonya ini dibungkus dengan sebuah amplop ya. Dinamakan amplop cinta karena rasanya pasti sangat nikmat sekali. Dari kentang itu, Kak. Nah sekarang yuk kita goreng si amplop cintanya. Panasin wajan, terus kasih minyak bebek. Oke. Yuk kita masukin pelan-pelan. Oke, saatnya kita plating. Nah, yang pertama sausnya dulu. Oke, taruh sausnya di bagian paling bawah. Perhatikan bebeknya ada sih ya. Oke, segitu ya. Nah, habis itu kita taruh sayuran tumis. Terus tepat di bagian atasnya kita taruh si amplop cinta kita. Ini dia. Oke. Taruh persis di atasnya. Nah, seperti kayak gitu. Terus kita hiasin di bagian atasnya dengan salad. Ini dia selat Solo amplop cinta. Nah, sekarang giliran kamu Desi yang bikin. Harus persis sama seperti begini, replika 100%. Bisa nggak lo? Kamu tuh terakhir masak, kamu bikin apa? Mau aku ceritain nggak, Kak? Apa tuh? Pengalaman pertama aku masak tuh nasi goreng. Oke, nasi goreng. Nasi goreng apa kamu bikinnya waktu Nasi itu? goreng sosis. Nasi goreng sosis. Kenapa Iya. nasi goreng sosis yang kamu Nasi bikin? goreng sosisku tuh ini, begitu nasinya aku masukin, tenggelam, Kak. Udah nggak usah deh, kita ganti selebriti yang lain. Kamu pulang aja deh. Oke, terima kasih Desi ya. Kita ganti yang lain boleh nggak sih? Ya, jangan dong, Kak. Aduh, Jangan. aku nggak yakin nih. Iya. Kasihan sama chefnya, tapi it's okay. Nggak Coba apa-apa. kamu bilang sama pemirsa bahwa kamu memang sangat yakin sekali. Pemirsa di rumah, pokoknya tenang Banyong siap banget ya nang acara mendadak chef, Nyong pasti bisa masak panganan sing di pada baik karo chef ya. Nyembok malah deh. Maksudnya chefnya masak aku harus mirip kan? Iya, iya. 100% mirip. Oke. Yang penting yakin. Sing penting yakin. Desi Genong Pepa. Oke, mendadak chef bisa nggak lo? Ya bisa lah masa ora. Nah, tahu nggak kenapa saya bikin namanya amplop cinta? Kenapa? Karena untuk bikin ini penuh cinta banget deh. Oke, oke. Karena nggak gampang, Aha. banyak teknik yang harus dilakukan. Betul. Oke. Dan kalau nggak pakai hati, rasanya tuh hitam kayak begitu tuh.